Kalau kalian punya teman seorang INFJ atau seorang yang introvert, mungkin nggak INFJ tapi introvert, kalian akan tahu apa sih yang nggak disukain seorang INFJ itu. Check this video out karena kalian akan tahu rahasia-rahasia seorang INFJ, dan dengan demikian kalian bisa tahu gimana cara mengurangi konflik dengan seorang yang introvert. Hai, hello guys, welcome back to my YouTube channel @donaretsvlog. Apa kabar kalian semua setelah beberapa hari karantin? Kalau buat aku sendiri ini hari ke dari tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 12, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hari ke-17. Buat aku ini hari ke-17 karantin, and aku mati gaya. Se-introvertnya aku itu pengen hangout guys. Aku itu udah mati gaya banget, nggak tahu mau ngapa-ngapain di hari ke-17 karantina. Ini hari keberapa buat kalian karantina? Hari ke-17 karantina aku berasa kayak udah mati gaya, udah sampai bingung mau ngapain, udah nonton semua judul drama Korea yang bagus, and aku berpikir ngapain ya supaya bisa produktif sedikit. Well, nggak ada pilihan lagi, aku harus bikin konten lagi guys. Oke, I hope you guys be blessed with this video, karena sepanjang video ini aku akan share tentang hal-hal yang INFJ paling benci. Dan sebelum video ini aku lanjutin, please jangan lupa klik subscribe-nya dulu, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga supaya setiap video yang aku upload ke YouTube channel aku, kalian dapat notifikasinya. Oke, hal pertama yang paling dibenci seorang INFJ adalah kritik. Well, ini bukan berarti bahwa seorang INFJ itu anti kritik, enggak sama sekali. Intinya gini, seorang INFJ itu akan sangat menerima kritikan dengan baik, dengan sangat welcome, as long as orang yang mengkritik itu tahu kapan harus mengkritik, gimana cara yang baik untuk mengkritik, dan punya alasan yang tepat untuk mengkritik, dan dengan kata-kata yang tepat. Maksudnya gini, kalau lu mau kritik seseorang, kritiklah dengan kata-kata yang pas, di waktu yang pas, dengan cara yang tepat gitu loh. Jadi punya alasan gitu loh, nggak cuma asal kayak lo tuh kayak gini ya, lo tuh kayak gini ya. Paling kesel tau gak sih? Itu yang kayak, apaan sih lo? Itu kayak bikin kita kesel, bete, tapi feeling down juga. Ini apa ya maksudnya gitu? Karena menurut aku sendiri, pilihan kata itu penting. Akan sangat beda kita menerima sebuah masukan dengan pilihan kata yang pas, atau dengan kata-kata yang asal keluar, asalnya plus. Itu kayak udah nyakitin, bikin down, dan kita pun bakal kayak jadi keras kepala gitu loh, nggak bakal masuk masukannya lu gitu. Ya nggak sih, kalau kalian gimana? Itu hal yang pertama. Hal kedua yang paling dibenci seorang INFJ adalah konflik. Anak INFJ itu paling malas namanya argumen, paling malas namanya high tension, paling malas sama yang namanya drama. Dan nggak tahu kenapa, tapi anak INFJ itu anaknya kalem, anaknya pengen yang aman-aman aja, pengen yang damai, sejahtera, semuanya adem ayem. Intinya anak INFJ itu paling bete, paling kesel kalau ada konflik sih. Hal ketiga yang paling dibenci seorang INFJ adalah hal-hal yang kejam, hal-hal yang jahat, hal-hal yang brutal. Karena pada dasarnya anak INFJ itu highly sensitive people. Percaya nggak percaya, anak INFJ itu sangat sensitif banget, sangat peka. Kalau bahasa sekarang baper sih ya kali ya. Hal paling sederhana contohnya adalah kalau aku nonton drama atau Korea, kalau itu udah jahat-jahat banget, aku tuh nggak tegang lihat, aku skip, percepat. Aku itu pengen nonton yang manis-manisnya aja. Kayak misalnya, oh aku tertariknya sama drama relationship antara si ini sama si ini. Jadi di luar hal itu aku akan skip hal yang nggak penting-penting banget gitu loh. Kalau apalagi hal-hal ada orang yang antagonisnya jahat-jahat banget, aku pasti skip itu. Aku males. Terus pokoknya hal-hal yang jahat kayak gitu deh. Itu hal ketiga yang dibenci seorang INFJ.
Hal keempat yang paling dibenci seorang INFJ adalah nggak punya me time yang cukup. Kita anak INFJ itu nge-charge energinya kita dengan me time sendiri, waktu sendiri di rumah, di kamar gitu loh. Jadi kadang kalau udah kurang sama me time, kalau me time-nya kita udah nggak ada, kebanyakan ngumpul sama orang-orang, kita tuh bakal kayak ke drag down, capek, dan gampang emosi. Kalian gitu juga mas? Berada di tengah-tengah keramaian itu bikin baterai kita habis, dan kita butuh di charge balik dengan sendiri, dan itu akan naik lagi baterainya, full lagi. Itu yang keempat. Hal kelima yang paling dibenci seorang INFJ adalah bertemu dengan seorang yang suka argumen. Karena pada dasarnya seorang INFJ itu sukanya yang adem-adem kan, kayak nomor 2 tadi, dia sangat menghindari konflik. Dan ya itu termasuk si argumen ini tadi, dia tuh paling nggak suka ketemu orang yang hobinya argumen, paling males banget. Dia akan sangat menghindarin orang-orang yang suka berargumen kayak gini, karena menurut dia itu kayak drama banget, nge-drag down banget, bikin baterai turun, tau gak sih, bikin drag down dah intinya. Itu yang kelima. Hal yang keenam yang paling dibenci seorang INFJ adalah hal-hal yang nggak ada persiapan sama sekali. Sesuatu yang dadakan itu INFJ paling nggak suka banget. INFJ itu paling malas kalau diajak pergi dadakan, sejujurnya. Even misalnya hal-hal kecil, ngajak nonton yuk, at least ngajak kayak entah 5 jam sebelum atau 6 jam sebelum gitu loh. Jangan kayak 1 jam sebelum gitu loh. Nonton yuk, kapan? Sekarang, jalan ya. Paling gede kalau udah kayak gitu, tau gak sih? Itu yang kayak, apaan sih? At least kan kita butuh persiapan dulu, mau siap-siapin dulu, mau mandi, mau dandan, mau baju atau apa gitu loh. Man, come on. Itu kayak bete banget sebenarnya. Kalau lu bukan teman baik, gue bakal tutup pintu, no way gitu. Kayak males banget, karena INFJ itu paling gak suka diburu-buru, paling gak suka di dadakan gitu loh. INFJ itu udah dari sononya suka yang ada persiapan, preparation. Kita itu kalau nggak ada persiapan kayak buta, kayak nggak tahu mau ngapa-ngapain gitu loh. Kayak apa sih namanya, kayak itu kayak bikin stres kalau nggak ada persiapan sama sekali gitu loh. Kita itu akan sangat safe kalau kita melakukan sesuatu dengan persiapan, iya kan? Iya nggak sih? Atau cuma akunya doang yang aneh? Iya dong, biar aku punya teman. Ya. Oke. Hal yang ketujuh yang paling dibenci seorang INFJ adalah kebohongan dan hal manipulatif. Karena pada dasarnya seorang INFJ itu sangat intuitif sekali. Kita itu intuisinya sangat kuat gitu loh. Dan kita akan tahu kapan kalian bohong, kapan kalian jujur. Jadi aku pernah, dan aku hampir setiap hari ketemu sama nih orang. Dia itu terlalu banyak ngomong. Aku nangkepnya sih ya, intuisiku bilang dia itu sebenarnya nggak punya, tapi dia tuh ngomong mulu kayak pamer sesuatu yang nggak dia punya gitu loh. Dan dia kayak pengen nutupin kalau dia nggak punya sebenarnya, tapi dia kayak ngomong banyak hal tapi itu bohong. And I know that, gak tega kalau harus nembak langsung dia gitu loh. Jadi kayak every word yang dia bilang itu, oh no, itu bohong. I know it's a lie. Jadi itu aku jadi main iyain aja bohong-bohongnya dia, kayak I play with her games gitu loh, her lie. Terus hal ketujuh yang paling dibenci seorang INFJ adalah orang yang punya mental ngemis, punya mental meminta. INFJ itu suka memberi, but it doesn't mean setiap saat kalian bisa minta ke dia gitu loh. INFJ itu memang diciptakan dengan hati yang lembut, hati yang empatinya tinggi, dan gampang tergerak untuk memberi. Tapi banyak orang yang banyak orang yang memanfaatkan itu gitu loh. Jadi kayak, dia kan baik, dimintain terus. Dia tahu kita itu susah nolak, susah bilang enggak, tapi itu jadi dimanfaatin untuk minta-minta. I hate that kind of person. Kalau dia sehat, kalau dia punya 2 kaki, punya 2 tangan, kita punya 2 tangan yang sama, kaki 2 yang sama, dan semuanya sehat, kerja, please.
Aku nggak akan tergerak sama orang yang begitu untuk memberi, nggak sama sekali. Itu yang aku paling gedek banget. Hal ke-8 yang paling dibenci seorang INFJ adalah basa-basi. Karena pada dasarnya sebenarnya anak INFJ itu kan bukan people oriented banget ya. Well, kita bisa bersosialisasi karena pada dasarnya kita bukan antisosial. Cuma kita itu paling gedek sama basa-basi. Apalagi cuma nanya kabar tapi nggak ada niat dibalik itu semua untuk mengetahui kalau apa kabar kita yang sebenarnya gitu loh. Nah, anak INFJ itu doyannya deep talk, doyannya diskusi, doyannya sharing life yang benar-benar kita bisa diving deep into someone's life gitu loh. Kita bisa tahu dia benar-benar apa kabarnya, kita bisa tahu bagaimana dia bisa begini, kita bisa tahu alasan apa sebenarnya dibalik kenapa dia melakukan hal ini gitu loh. Jadi kayak dari something yang paling di-enjoy seorang INFJ itu yaitu diving deep itu, menyelam lebih dalam, mengenalin kehidupan seseorang, mengenalin pribadi seseorang. Itu yang paling disukain seorang INFJ. Hal yang ke-9 yang paling dibenci seorang INFJ adalah orang-orang yang gak peka. Ya, ini benar banget. Karena pada dasarnya kalau aku pribadi, aku suka orang yang thoughtful, aku suka orang yang peka. Karena pada dasarnya INFJ itu kan gak susah ngungkapin rasa, susah ngungkapin pikiran, susah ngungkapin pendapat, ya kan? INFJ itu kan begitu. Nah, kayak tadi tuh karena aku nggak susah ngungkapin rasa, susah ngungkapin pikiran dan pendapat aku dengan gamblang gitu, seperti segamblangnya seorang ekstrovert, aku nggak bisa gitu. Jadi, aku paling malas sama orang yang nggak peka, sama orang yang nggak thoughtful, sama orang yang kasar. Menurut aku gimana ya, karena pada dasarnya kan seorang INFJ itu bisa baca orang kan. Nah, kita itu karena kita bisa baca orang, jadi kita sangat considerate, sangat peka sama orang lain, sama lawan bicara kita. Kita akan tahu, nangkap kemana arah bicaranya dia, apa yang mau dia lakukan. Kita bisa baca itu dari penampakan seseorang gitu kan. Dan aku akan bete banget kalau ada orang yang nggak peka tentang hal itu. Misalnya kayak sebenarnya nih orang udah marah tapi ya udah lu nggak usah komporin lagi gitu loh, atau kata-kata lu itu terlalu kasar gitu tapi lu nggak peka, lu nggak nyadar kalau itu kasar dan itu nyakitin orang lain. Aku paling malas sih gitu. Maksudnya please agak peka dikit lah sama perasaan orang, peka dikit lah sama kondisi keadaan seseorang gitu loh. Ya nggak sih, kalian gitu juga nggak sih? Itu hal yang ke-9. Hal ke-10, hal yang terakhir yang paling dibenci seorang INFJ adalah harus berkompromi dengan nilai, dengan prinsip yang dia punya. Misalnya gini, aku paling gak suka harus menghadapin pekerjaan atau berhadapan dengan seseorang yang memaksa aku untuk berkompromi dengan value, dengan nilai, dengan prinsip yang udah aku pertahankan dari dulu gitu loh. Aku nggak bisa, aku akan resign. Kemarin aku akhirnya resign gara-gara itu bertentangan dengan hati nuraniku, bertentangan dengan prinsip dan value yang aku punya, and I hate that. Aku nggak bisa bekerja sama orang yang nyuruh aku berkompromi dengan prinsip dasar hidup aku dan melakukan hal-hal yang aku nggak mau lakukan. I really hate that kind of thing. So itu 10 hal yang paling dibenci seorang INFJ. Itu aja, semoga dengan video ini kalian makin mengenalin pribadi seorang introvert di sekeliling kalian, dan semoga video ini bikin kalian makin kenal orang lain, makin bisa menghadapi orang yang berbeda dengan kalian. Kalau kalian extrovert, at least dengan video ini kalian bisa lebih bersikap dan lebih mengerti seorang introvert yang ada di sekeliling kalian. I hope this video really help you guys. So stay tune untuk video berikutnya, karena di video berikutnya aku akan share tentang hal-hal yang paling disukai seorang INFJ dari konflik. Itu aja, terima kasih. Semoga kalian tetap aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dan stay safe, stay at home, stay healthy, dan God bless you.